Gue waktu itu ke Semeru berempat ya. Gue sebutin ya. Rama, Ginong, sama Yansen. Ginong sama gue udah sering inilah untuk hiking segala macem. Rama waktu itu udah beberapa kali. Yang pemula banget Yansen. Dia bener-bener pure baru pertama kali ngedaki lah. Jadi kita seminggu sebelum berangkat itu, jadwal berangkat, kita nemenin Yansen nih, sibuk. Dia beli equipment segala macem, peralatan carrier segala macem, dia beli baru full. Dia excited banget lah untuk pendakian perdananya ini ya. Gitu. Singkat cerita, akhirnya kita berangkat dari stasiun Senen waktu itu. Dari stasiun Senen kita berangkat siang kalau nggak salah, siang. Singkat ceritanya kita sampai di stasiun Kota Malang. Di situ kita istirahat segala macam, makan segala macam. Akhirnya dijemputlah kita sama rekan-rekan dari teman-teman kita orang Malang gitu. Sama mereka kita diantar ke Tumpang, Pasar Tumpang. Nah, di Pasar Tumpang ini kita packing ulang sama beli logistik segala macam. Soalnya kita kan waktu itu nggak beli logistik dari Jakarta. Beres. Akhirnya kita berangkat waktu itu ke Ranupane langsung. Berhubung waktu itu udah sore ya jatuh, dan kita menghindari jalur pendakian sore lah. Menuju ke malam itu kita menghindari gitu. Akhirnya teman kita yang orang Malang menyarankan udah aja tinggal di rumah warga lah. Dia ada kenalan lah salah satu warga di situ gitu. Akhirnya kita dibawa ke rumah warga itu. Kita kenalan sama ibunya, sama bapaknya, sama anaknya. Oh ya, ada satu cerita nih. Si ibunya itu pas kita kenalan namanya Ibu Kunti namanya. Kayak kita bermalam di situ, mereka baik semua. Besok paginya kita mutusin untuk yaudah kita berangkat. Kita sing-maksi segala macem, dicek peralatan segala macem di pos waktu Ranupane. Kita berangkat nih. Berangkat itu happy lah segala macem, nggak ada gangguan apapun, nggak ada, lancar semua. Sampai akhirnya kita sampai di Ranukumbolo. Itu sekitar sore lah di Ranukumbolo waktu itu. Kita mau bikin ini tenda. Pas kita mau bikin tenda, ternyata kita frame ketinggalan dua biji frame. Otomatis tenda kan nggak bisa dibangun gitu. Dia bilang frame nggak ada dua. Waduh. Sementara kita bawa tenda satu tuh buat berempat. Ya gimana? Pas di Ranukumbolo itu kan ada shelter ya, di situ ada shelter. Gue coba minta izin ke situ, ke ya yang di situ lah. Boleh nggak kita bermalam di sini lah, tenda kita lagi nggak fungsi lah segala macem. Ya udah nggak apa-apa, silahkan aja, asal jangan bangun tenda lah, pakai sleeping bag aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kita biasalah foto-foto di Ranu segala macem. Terutama Yansen ya, dia yang seneng, yang excited banget lah mau ke situ gitu. Sampailah malam tiba waktu itu. Kita lagi masak-masak segala macem, itu jam 8-an lah, jam 8 malaman. Makan-makan di situ sambil cerita-cerita. Si Yansen ini izin waktu itu mau buang air. Buang air dulu ya, di mana? Ya nyari aja yang kosong. Ya udah. Si Rama ini udah gue suruh, Ram, temenin kalau bisa. Tapi si Yansen nggak mau. Udah gue aja sendiri katanya. Gue mau sekalian jalan-jalan. Oh ya udah, kita nggak punya pikiran macem-macem. Ya udah, nggak apa-apa. Gue lagi ngobrol-ngobrol, masak di sebelah itu ada apa ya, pendaki. Setelah gue ngobrol-ngobrol, ternyata dia termasuk pendaki senior lah di Malang. Dia cerita segala macem tentang Semeru, segala macem yang ada di Semeru. Pokoknya dia, yang gue tangkep ini, oh ini senior nih di sini nih. Jadi dia jadi guide juga lah. Nah, singkat cerita, di obrolan itu, gue termasuk orang yang apa ya, seneng mistis-mistis di gunung lah.
pengen tahu apa sih di Gunung Semeru tuh apa gitu, mistisnya gitu. Masih masih apa gue lupa namanya. Gue apa pancing dia, Mas Semeru tuh ada apa aja sih, cerita apa aja. Dia nggak kepancing tuh, dia nggak kepancing sama sekali. Sampai akhirnya ada satu cerita yang diceritain sama dia. Yang diceritain itu pasangan lah ya, cowok cewek waktu itu turun dari Mahameru. Dia ada accident lah, ada kecelakaan. Si yang ceweknya jatuh ke bawah. Kalau nggak salah itu cerita dia ke Blank 75 kalau nggak salah jatuhnya. Ke Blank 75, si cowoknya mau nolongin, jatuh juga. Ya sampai akhirnya ya udah dua-duanya ya almarhum gitu. Itu yang diceritain dan katanya sih sering gitulah, sering mengganggu katanya. Sering menampakkan lah. Singkat cerita, kita cerita sampai malam. Si Hansen nggak muncul-muncul bro. Si Rama nyari, lumayan lama tuh Rama balik berdua tuh. Udah akhirnya biasa normal, si Hansen juga normal. Akhirnya tidur lah segala macem. Gue nanya marah-marah, ketemu di mana? Lagi di depan danau kayaknya. Sambil nulis segala macem. Oh. Terus singkat cerita, besok paginya kita packing karena kita mau siap ke atas kan, mau lanjut lah gitu. Tapi sebelum lanjut kita mau jalan-jalan dulu ke Oro-Oro Ombo gitu. Jadi si carrier kita segala macam taruh dulu shelter gitu. Kita jalan-jalan ke Oro-Oro Ombo, foto-foto segala macam. Turun lagi, pas kita mau ke Ranu lagi nih dari Oro-Oro Ombo tuh di Tanjakan Cinta, gue ngeliat kok di bawah tuh di Ranu banyak Basarnas, ada tim SAR kayak gitu-gitulah. Gue turun ke bawah, ngobrol lah, gue nanya gitu ke si tim SAR, ada apaan pak? Ternyata ada survivor, ada pendakian, nggak tahu jatuh, nggak tahu apa, hilang lah intinya. Ada laporan dari atas kalau rekan pendakinya hilang gitu. Makanya jalur pendakian semua harus clear. Yang di Kalimati harus turun, pokoknya yang udah di atas harus turun, termasuk yang di Ranu, masih di Ranu. Itu semua harus turun. Akhirnya di situ gue diskusi, gimana nih, cukup di Ranu apa gimana? Si Hansen pengen semalam lagi, tapi gue minta izin ke si Basarnas, ternyata nggak boleh. Emang benar-benar harus clear lah, clear area semuanya, harus turun semua. Gue balik lagi, gue beres-beres segala macam, baking kita mutusin untuk turun ke Ranupane. Si Jansen ini kan dia kakinya udah mulai sakit tuh. Jalan udah mulai pincang-pincang. Si Ginong sama si Rama akhirnya, gue duluan deh. Nanti di pos berapa, gue bikinin kopi sama ini. Ya udah. Biasa gue nemenin si Jansen di depan, gue di belakangnya dia. Jalan, normal, tidak ada yang ganjil gitu ya. Nah yang gue bingung nih, harusnya ya, itu kondisi harus clear area. Kok pendaki yang turun tuh cuman gue sama si Jansen, kok yang lain nggak ada gitu. Tapi emang pas gue turun yang dari Ranu Kumbolo itu emang nggak ada sih, masih pada packingan gitu. Cuma harusnya ya logikanya harus udah kesusul lah gue juga gitu, karena si Jansen jalannya pelan. Singkat cerita, kita lagi jalan berdua, di pohon tuh, gue selama ngedaki nggak pernah ketemu hewan-hewan liar nih. Ini di pohon kayak apa, sejenis monyet, kayak mau nyerang gitu. Sen jalan fenomena alam kayaknya gitu. Udah akhirnya gue jalan tetap biasa. Di tengah jalan si Jansen bilang, dia manggil gue, Wok, gue jalan di belakang deh. Gue posisinya pindah gitu. Gue di belakang, lu di depan gitu dia. Oh gitu, ya udah. Di situ mesti gue turutin tuh. Ya udah gue pindah posisi. Dia di belakang gue di depan. Lagi jalan, sambil ngobrol. Dia udah ngerasa capek sih. Kok nggak ada suara? Ternyata dia balik bro. Balik lagi ke arah Ranu Kumbolo.
Sen kemana, gue bilang. Dia bilang dada awo, kata dia. Dia balik lagi, gue kejar dong. Kemana lu? Ya gue balik lagi ke Ranu. Udah gak bisa. Udah balik. Si Ginong sama Rama nungguin, gue bilang. Gue mikirnya masih, mungkin dia masih penasaran, masih pengen lagi di situ. Debat-debat sedikit, akhirnya jalan lagi. Posisi gue masih depan, dia mau gue depan lagi. Gue bilang, janganlah, ntar lu gitu lagi. Enggak, katanya. Ya udah gue jalan lagi ke depan. Seperti itu lagi, bro. Tapi ini udah rada jauh, bro, posisinya. Si Yansen ini udah agak jauh arah ke Ranu Kumbolo. Gue balik itu gue lari, gue kejar dia. Sen, apa-apaan sih? Udah balik ya, udah sore. Itu posisi gue inget jam 5 tuh. Soalnya kalau jam 5 di Semeru itu kan ada asap dari Mahamerunya tuh. Wah ini jam 5 nih, gue bilang. Sen udah jam 5, gue bilang. Udah balik ya, gue bilang. Gue pengen balik lagi gitu ya. Gue pengen ke Ranu lagi. Iya ntar aja, udah gampang lain waktu. Sampai gue pukul-pukul mukanya, lu balik lah. Akhirnya gue jalan lagi. Dia minta gue posisi gitu lagi, lu depan. Wah gue udah capek sebenarnya, udah Sen, lu depan lah, gue jagain lu belakang. Enggak, gue di belakang, kata dia. Kayak tadi aja, ya udah. Gue turutin lah akhirnya tuh untuk ketiga kalinya tuh. Jalan gue sama Yansen ngobrol, itu suasana apa ya? Gelap segala macem ya. Udah mau maghrib lah. Tiba-tiba di satu momen gitu, si Yansen lari, bro, sambil teriak. Ngelewatin gue. Wah! Dia lari. Lah, si Yansen kenapa? Tadi pengen di belakang, kok dia lari, gue bilang. Gue penasaran, gue ngeliat ke belakang. Ya itu, gue ngeliat dari tebing sosok pendaki. Ya, baik pakaian pendaki gitu ya. Cewek, mukanya hancur. Dari tebing begini banget. Ini tebing, misalkan ini tebing, dia gini. Ngeliat ke arah gue. Gue mastiin lagi. Sekali lagi, oh bener. Di situ gue langsung astagfirullahaladzim dan pengen lari tuh. Berat banget. Si Yansen udah lari jauh tuh. Gue pengen lari berat banget. Gue istighfar dalam hati, gue jalan. Sampai akhirnya gue bisa nyusul Yansen. Berapa menit kemudian ketemu lah Ginong sama si Rama tuh lagi ngopi segala macem. Gitu. Gue ngobrol sama Yansen, Sen, gue tanya, Sen, gue cuma mau mastiin lu kenapa? Gue bilang, gak apa-apa. Lu ngeliat cewek, gue bilang. Kok lu lihat? Oh berarti bener, gue mastiin ke dia bener kan. Jadi udah di situ kan ketemu Ginong tadi ya. Gue sama si Yansen mutusin untuk udah kita duluan deh. Nong Ram, gue duluan deh. Cabut lah gue sama si Yansen berdua, cabut. Gue diem-dieman tuh di jalan sama si Yansen. Sampailah kita akhirnya di Ranupane. Nah gue cerita sama Yansen, nggak mau bahas si Yansen. Udah nggak usah bahas lah, ntar aja. Nggak usah cerita sama si Rama sama Ginong lah. Ya udah, gue nggak cerita tuh sama Rama sama Ginong. Akhirnya karena itu posisi udah maghrib lah ya, udah malam, udah mau malam. Jemputan kita tuh kan kita niatnya 3 hari 2 malam. Karena ada kejadian yang survivor itu, otomatis kita dijemputnya besoknya, bro, lusa harusnya gitu. Jadinya ya udah mau nggak mau kita harus bermalam semalam lagi gitu. Kemana ya? Ya udah ke rumah si bapak aja lah yang kemarin kita nginep gitu. Ya udah akhirnya kita gitu. Assalamualaikum segala macam. Oh udah pulang lagi. Iya pak, iya ada yang hilang ya, kata si bapaknya. Iya ada yang hilang, saya bilang gitu. Ya udah di sini aja nginep sini. Nah disinilah bro, gue ngalamin hal yang mistis banget di rumah si Ibu Kunti ini gitu. Nah, gue sampai rumah Bu Kunti itu sekitar jam 7. Akhirnya sampai rumahnya, kita beres-beres, mandi-mandi. Waktu itu nggak mandi, karena airnya dingin banget bro. Waktu itu lagi minus derajat, dingin banget, kita nggak mandi, kita cuman anduk-anduk bersih-bersih lah, bersih-bersih kaki segala macem. Disinilah mulai ada kejadian-kejadian lah. Jadi kalau di desa itu, di kampung itu kan di belakang ada apa ya, perapian kita bakar-bakar kayu bakar segala macem. Nah, kita ngopi di situ. Posisinya gua di sini, Rama di sebelah gua, depan gua Yansen, sebelah Yansen Ginong.
kita ngopi di situ, ngobrol-ngobrol. Tapi gue ngeliat si Jansen ini ya, bukan Jansen gitu. Dia ngeliat di belakang gue tuh ada ruangan kosong isinya kayu bakar semua. Si Jansen tuh gini, ngeliat gini, melotot ke gue gitu. Tapi ke si Rama enggak gitu, melototnya ke gue. Tapi giliran gue ngeliatin dia lagi, menduk. Itu berulang-ulang tuh. Sampai akhirnya gue emosi, kesel. Sempat gue ajak berantem tuh. Sini kerah bajunya gue angkat. Gak usah macem-macem lah. Jangan ganggu teman gue bilang. Gue udah tahu ini bukan dia gitu. Karena tatapannya udah beda gitu. Sampai si bapaknya datang, Mas udah gak usah diladenin gitu. Si Ginong juga ngomong udah gak usah di ini. Ginong kan belum tahu ceritanya apa-apa ya gitu sama si Rama gitu. Akhirnya si bapaknya ngomong, Mas udah yang kayak gini mah gak usah diladenin gitu. Diemin aja. Sebentar ya kata si bapaknya. Si bapaknya manggil anaknya tuh bro. Dek, sini. Si bapaknya ngasih air, diisi garam waktu itu ya kalau nggak salah. Isi garam. Kamu ngaji ya, kata bapaknya ke anaknya. Si anaknya ke kamar. Di situ gue merinding bro. Bukan karena apa, karena anaknya ngaji, anak kecil lah ya. SD paling dia ngaji suaranya bagus banget gitu. Ditambah momen seperti ini jadi makin horornya pas kejadian itu wah ngeri sih gue bilang. Si anaknya nggak lama lah, setengah jam keluar tuh bawa air itu. Gitu. Dikasih ke bapaknya, si bapak ngasih ke Jansen. Dek minum dek, kata si bapak tuh. Si Jansen nolak, dibanting akhirnya. Nggak mau, apaan sih kayak gini-gini. Gitu. Minum dek, gini. Diminum lah si Jansen. Nurut akhirnya tuh, minum. Dari minum itu normal. Udah, si Jansen biasa aja. Kayak normal aja ngobrol lagi. Udah nggak ada nih berarti nih pemikiran gue gitu. Karena capek, tidurlah kita. Posisi tidur ini dia di ruang tamunya itu kan ruang tamu, pintu teras depan rumah. Ginong tidur di sebelah pintu teras di posisinya. Nah gue bertiga nih, Jansen, Rama, gue paling pojok deket dapur. Nah di sini kejadian yang aneh sih kalau buat gue ya. Jadi satu rumah tuh kayak apa ya? Digedor-gedor gue. Di atas genteng parah lah ya. Tembok. Itu di dapur kan ada digantung kayak panci segala macam tuh kayak tangtong. Ini gue doang yang sadar apa gimana sih gue? Suara anjing yang kayak nangis gitu. Tapi gue ngeliat denger segini nyenyak banget, dia tidur ngorok banget kan. Si Jansen sama lagi tidur gue lihat. Karena posisi gelap si Ram sebelah gue banget kan. Bangun. Si bang, gue juga denger kata dia. Oh lu denger? Iya. Gue kirain gue doang, gue bilang Ram, temenin gue ke belakang ya. Kata si Rama, bang lu gak usah macem-macem lah, kata dia. Udahlah, biarin aja, kata dia. Akhirnya gue paksain tidur tuh. Alhamdulillah, subuh, azan subuh tuh. Si bapak gue ngeliat dia bapak sholat subuh kali ya. Segala macem udah clear tuh, gak ada apa-apa segala macem. Akhirnya paginya gue ngobrol sama bapaknya. Kenapa pak? Kemarin tuh kayak begitu, gue bilang. Itu mas waktu pengen dibawa sama Ranu Kobolo, Dewi. Dia nyebutin nama, cuman gue nggak mau lah, nggak usah lah ya. Dia nyebutin nama Dewi itu lagi. Dia mau dibawa ke sana. Terus gue langsung flashback. Oh pak, pantes pak. Pas kita pulang itu kan saya masih Jansen berdua, saya jagain Jansen. Dia pengen balik terus pak ke Ranu Kobolo 2 kali tuh. Sampai akhirnya saya tarik lagi, ya kita nemuin kejadian yang cewek itu. Terus si bapaknya bilang ya, mas itu, ya itu dia balik lagi, mas yang nalangin kan nggak boleh, ya mas yang makannya marah, dia ngeliatin mulu kan, melototin terus katanya itu juga. Cuman ya udah sampai situ beres. Gue nggak pernah mau bahas apapun sama Jansen, tapi di perjalanan pulang gue si Ginong sama si Rama dia minta
tahu lah apa sih, ada apa sih gitu. Akhirnya gue ceritain lah kejadian yang gue sama Jansen di jalan itu. Akhirnya dia di Ranukumbolo tuh kayak ada apa ya bro, petilasan ya, kayak petilasan batu, cuman dikelilingin sama tali. Si Jansen itu ternyata duduk di situ, posisinya di depan situ. Gitu. Sementara si Jansen kan orangnya melankolis lah ya, dia peduli, suka nulis segala macam, suka bengong mungkin ya. Si Rama nemuin dia di situ gitu. Gue flashback ke situ, oh, mungkin karena itu juga kali gitu. Ya, akhirnya alhamdulillah semua selamat, kita sampai Jakarta, nggak ada apa-apa lagi gitu.